Aku ini masih culture shock. Siap. Ternyata ya nggak habis pikir kalian berdua kok ya bisa gitu. Bisa ngerjain kami gitu. Ini masih culture shock. Ternyata kita ini punya talenta itu. Tapi kenapa nih nggak muncul dari dulu baru sekarang muncul gitu. Siap. Aku takutnya teman-teman ini mereka kecil hati, waduh saya nggak lolos gitu. Nanti takutnya jadi mengurangi penilaian kinerja. Enggak. Yang penting di lapangan dia kinerjanya sudah menggambarkan WBK BPPN. Masyarakat terlayani, Pak. Masyarakat terlayani baik, tidak ada komplain ukurannya. Betul. 2021 ini lumayan, alhamdulillah kita PNBP kita ini cukup signifikan. Siap, Pak. Kemudian dan yang membuat saya cukup bangga gitu, serapan anggaran kita juga optimal. Kalau dikasih tahu tadi gue bisa ngarang kalimat. Sekarang ini kan main tembak-tembakan aja yang gua khawatirkan kan itu, yang gini-gini ini. Mungkin 2 kali hari ini kita merasa berdosa. Hai Sobat Adiasa dimanapun berada, kembali hadir program 2DM BTS. Bincang tokoh santai. Nah kan, Mumu masih sering mau lupa aja. Bukan masalah lupa, sudah Desember akhir masalahnya Mas. Di penghujung tahun 2021, alhamdulillah kita saat ini udah 23 ya episode kita ya. 24 sekarang. Dan alhamdulillah di episode penutup ini kita dapat narasumber yang bintang tamu sosok yang jelas dari dulu sampai sekarang nggak berubah. Betul. Tetap ganteng, tetap gagah. Iya. Perutnya nggak ada. Nggak kayak kamu. Dan sama. Tetap bikin saya gemetar. Kalau kemarin Pak wajah kita udah bergetarnya udah berbeda. bergetar. Kalau ini bergetarnya lebih keras lagi, lebih keras. bergoncang gitu. Saya itu yang paling takutkan perut saya yang disinggung. Nggak taunya Mas Dedi udah nyinggung dulu. Aduh, saya bilang kan. Selamat datang Bapak Jaksa Pemuda Pembinaan, Pak Bambang Sugeng Romana, Bapak Dokter. Ya, terima kasih. Siap Bapak, terima kasih, kebanggaan bagi kami bisa hadir Bapak. Meluangkan waktu yang di atas kesibukannya Pak. Sehat ya Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita jaga terus kesehatan. Alhamdulillah. Siap, kan, belum apa-apa kita udah bingung mau nanya apa kan? Jangan dong Bu. Ini yang grogi ini siapa sih? Sebenarnya dua-duanya ini. Aku ini duduk pun susah nih, harus posisinya mana gitu. Kiko bener saya ini. Siapa Pak? Izin Bapak, kita mengundang Bapak memang bukan tanpa sebab. Satu, bahwa dari seluruh capaian kinerja kejaksaan, kami melihat bahwa bidang pembinaan itu memiliki capaian kinerja yang luar biasa, Pak. Dan hebatnya bekerja dalam senyap. Iya, itu. Tidak terekspos. Iya, tugasnya kita untuk mengekspos. Betul. Ya kan? Ternyata bekerja senyap tapi prestasinya luar biasa. Nah, kita mulai dari awal kita mendapatkan predikat WTP. Iya kan? Terus kemudian yang terakhir itu kemarin ada 18 satker WBK, 4 satker WBBM. Belum lagi berbicara pemulihan asetmu. Aduh. Nah, baru kemudian Pak izin Bapak bisa bercerita suka duka dalam memimpin bidang pembinaan dalam periode terakhir ini, Pak. Iya. Terima kasih. Apa resepnya gitu loh, Pak? Iya. Tugasnya banyak, Bapak. Aku ini masih culture shock. Siap. Ternyata ya nggak habis pikir kalian berdua kok ya bisa gitu. Bisa ngerjain kami gitu. Ini masih culture shock. Ternyata kita ini punya talenta itu. Tapi kenapa nih nggak muncul dari dulu baru sekarang muncul gitu. Alhamdulillah lah. Tapi walaupun sekarang muncul, tapi kita punya. Artinya kan bagaimanapun juga kita bekerja perlu humas, perlu siap Bapak. Komunikasi dengan publik sehingga kelihatan kinerja kita gitu. Apapun kinerja kita sebagus apapun, kalau nggak terkomunikasikan ke publik juga nggak akan kelihatan. Kalau kita ini bekerja gitu. Ya memang kalau menurut saya di pembinaan ini unik gitulah. Uniknya bahwa kita ini heterogen. Betul. Kalau misalnya bukan semua punya kesulitan masing-masing. Siap. Tetapi kalau misalkan di bidang bidum, bitsus gitu kan jelas dia mulai dari tahapannya. Kalau bitsus itu lead, diktat, eksekusi gitu. Siap. Bidum juga demikian pula ataupun bidang lain. Tapi kalau di kita ini betul-betul heterogen. Betul.
Jadi nggak bisa nyambung dari awal sampai selesai harus sama di biro atau pusat yang di bawah pembinaan, nggak bisa. Karena goalnya berbeda-beda kan, Goalnya Pak? berbeda-beda, Iya, betul. goal berbeda-beda. Kemudian tupoksi beda-beda. Ini yang kita harus jalan satu-satu. Iya, siap. Dan ya alhamdulillah lah, kita teman-teman ini bagus semua, artinya punya komitmen sama, kita punya visi misi sama, sehingga kita tinggal menyamakan langkah kita untuk bisa mencapai apa sih yang kita mau capai gitu. Iya, siap. Jadi ya alhamdulillah lah, di pembinaan ini kami merasa bisa satu suara, jalan bareng, sehingga pada saat ada target yang harus kita capai, bareng-bareng kita selesaikan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Artinya misalnya dari sisi kepegawaian Biropek yang support, dari sisi keuangan nanti kita bicara dengan Karo Keuangan, dari sisi sarana prasarana Karo Perlengkapan atau Karo Umum misalnya gitu. Jadi sinerginya itu jelas, kita tinggal memainkan irama ini supaya bisa jalan seirama gitu. Jadi ya sudah, kita ditugasi dimanapun, kalau menurut saya kita nikmatin aja, kita syukurin aja lah. Kalau kita ngomong kurang, tapi kalau kita bisa bersyukur ya nyaman aja gitu. Intinya kan bagaimana kita bisa mensyukuri di mana kita ditugaskan. Artinya banyak hal yang bisa kita lakukan. Apapun itu bentuknya, tinggal bagaimana kita mau atau tidak untuk melakukan itu gitu. Intinya buat saya sih kuncinya di sana, dan yang penting ya kita lillahi ta'ala aja lah. Kata kunci untuk pelayanan di pembinaan itu kan bahwa seluruh pegawai merasa nyaman dengan seluruh kebijakan pimpinannya kan, Pak. Nah, nah itu bisa kita rasakan saat itu tuh termasuk penempatan yang dilakukan oleh teman-teman di Biropek juga sudah memedomani lah, Pak. The right man and the right place lah gitu. Banyak yang begitu. Termasuk kamu ditaruh di sini loh. Itu gara-gara itu loh. Kamu suka ngelawak soalnya. Ada bakat melawak taruh di sini. Iya, kalau saya kepepetmu. Kira-kira karena gini, Pak. Kalau memenuhi keinginan para pegawai yang begitu heterogen, pasti banyak maunya kan, Pak. Lah untuk menghadapi kondisi yang semacam itu, strategi yang Bapak lakukan apa tuh, Pak? Trik dan trip. Iya, trik dan tripnya. Ya intinya kan kita ini di pembinaan kan tugas kita melayani ya. Kita melayani dengan segala keterbatasan. Artinya kalau untuk kegiatan anggaran, terbatas anggarannya, kemudian kalau terkait sarana prasarana juga dari anggaran terbatas, ya pasti otomatis ini terbatas. Demikian pula untuk SDM. SDM ini kan jumlahnya kita juga terbatas. Iya, betul, Pak. Kalau saya tarik ke sini sana kurang, saya kirim sana sini kurang. Betul. Jadi ya kita harus bisa mengoptimalkan SDM yang ada ini. Kemudian ya intinya kita harus komunikasikan dengan teman-teman ini terkait khususnya penataan SDM ini. Kalau ngomong formasi, ya jelas formasi nggak pernah cukup, tidak Pak, pernah cukup. Tidak pernah cukup. Kalau orang bilang lulus akabri boleh sama, tetapi tidak semua sampai jenderal. Tergantung garis tangan masing-masing, tergantung kinerja masing-masing. Artinya bahwa kita memainkan ini ya sesuai aturan, kemudian juga kita komunikasikan mana-mana formasi yang mungkin bisa dicapai, mana-mana yang belum. Kalau ngomong keinginan kan pasti banyak keinginan, pasti ya sesuai dengan sudut pandang yang bersangkutan, bukan dari sisi jenjangnya atau dari sisi formasinya. Karena untuk penataan SDM ini kan banyak faktor. Tidak sekedar kita harus nurutin kemauan orang saja, tapi sepanjang itu memungkinkan formasinya ada, memenuhi syarat, kenapa tidak? Tetapi kalau misalkan tidak, ya kita komunikasikan. Makanya saya sama Karopek, teman-teman di Biropek, saya pastikan bahwa kalau memang ada usulan apapun, kalau tidak bisa terpenuhi atau belum bisa keproses, informasikan. Misalnya usul kenaikan pangkat, infokan, jawab surat itu kenapa sih belum bisa diproses gitu, sehingga terinfo tahu kekurangannya ini di mana. Nah intinya kami lebih ke arah komunikasi itu. Jadi teman-teman paham lah, oh kendalanya di sini gitu. Jangan nuntut aja, Pak, ya, harus paham kondisinya. Oh iya, harus paham juga. Betul, Pak. Jadi tahu. Izin Pak, kita melihat bahwa kebijakan di periode Pak Jaksagung dan Pak Jambit juga saat ini kan ada pendelegasian kewenangan untuk mutasi dengan kriteria tertentu. Itu berdampak positif atau mungkin saat ini justru menjadi kendala
dari Biropek Pak? Karena kan mutasi itu kan harus bersinergi gitu Pak. Ya. Database-nya pun harus sama gitu. Ya. Akhirnya ada update data gitu. Ya. Nah, kira-kira menjadi kendala nggak Pak dalam pengelolaannya Pak? Sejauh ini enggak. Di awal-awal memang iya ada kendala iya karena terkait ke soal pemahaman aja yang belum paham, kemudian ada beberapa teman-teman yang masih belum pede. Ya enggak sih saya ini bisa memutasi begitu. Oke. Sehingga masih suka mengusulkan ke kita, kalau kita saya kembalikan lagi, lu ini punya kewenangan untuk nata SDM-mu gitu. Sampai dengan level ini lu bisa punya kewenangan sepanjang memenuhi syarat, misalnya di level yang sama. Betul. Kemudian tidak boleh promosi. Kemudian kalau untuk fungsional sampai dengan pangkat 3C, sepanjang itu lu punya kewenangan itu gitu. Dan keuntungan kita ini kan Kajati selaku pimpinan Satker di daerah, dia tahu mana sih yang kurang, mana sih yang cukup jaksanya atau SDM-nya, dia bisa putar sendiri. Karena tahu kualitasnya masing-masing Tahu ya Pak, kualitasnya secara masing-masing. langsung. Dan Iya. kondisi daerah sendiri. Dengan gitu. kondisi daerah dia, kita kan tidak bisa menjangkau semua itu. Nah, itu kenapa latar belakang kita mendelegasikan itu, Pak Jaksa Agung mendelegasikan kepada teman-teman di daerah. Terkait data, ya mereka kalau membuat SK dilaporkan ke kita, sehingga updating data tetap jalan. Dan alhamdulillah sekarang kan kita sudah by system bekerja. Iya, betul. Sudah basis IT enak sekali. Mereka upload data sudah otomatis update. Nah, itu yang mau kita ulas lagi Pak. Kejaksaan Bahwa digital. Kejaksaan digital itu. Kejaksaan Ini digital. berbicara COVID, bagi saya untuk kejaksaan itu berbicara banyak keuntungan. Banyak keuntungan. Ya. Akhirnya yang dulunya ditahan-tahan gitu, nanti aja berubah gitu. Saat ini menjadi pemicu buat kita untuk melakukan Inovasi perubahan. makin Iya, banyak. Makin banyak. Nah, ini Betul. Pak, dengan capaian yang ada saat ini Pak, seluruh layanan kepegawaian kan sudah dilayani secara digital Pak. Ya. Mungkin terprogram semacam itu. Kendala yang dihadapi saat ini seperti apa terhadap penerapannya Pak di daerah Pak? Ya, secara umum ini kan sudah kita gulirkan program ini, kemudian teman-teman sudah mulai melaksanakan dan ya alhamdulillah secara umum running well. Cuman memang ada kendala, ya misalnya terkendala jaringan itu yang jelas. Betul. Jaringan ini kita terbatas bahwa dulu kita ini masih belum berbasis IT, belum kejaksaan digital kita gulirkan, belum butuh banyak kuota untuk jaringan ini. Tetapi begitu semua sudah bangun aplikasi, semua sudah by system, otomatis itulah. Jadi lelet. Iya Pak. Di lain sisi, Iya. kita ini berjuang anggaran kan masih Betul Betul, Pak. betul. Betul Pak. Tapi memang- banyak keuntungannya Iya, ketimbangnya iya, dari model iya. manual dulu kan. Iya. ya. Jadi untuk mengatasi itu Pak, kira-kira langkah strategi yang akan diambil oleh pembinaan apa? Antara lain kita untuk mengatasi jaringan ini kita pakai server. Oke. Tiap satker sudah ada server. Nah, misalnya kayak CMS gitu, dia bisa input ke server dulu. Nanti misalnya dari Daskrimti tiap hari jam 2 siang kah atau jam berapa sesuai kesepakatan Daskrimti itu baru diambil sama dia. Oh. Jadi data tetap terupdate dalam server dia, sehingga buat server kami transisi lah ya Pak itu Pak ya. iya, untuk menyimpan sementara data ini, Iya, sehingga buat daerah tidak perlu harus ada koneksi jaringan. Ini sudah bisa dilaksanakan sehingga buat saya kan enak, nggak ada alasan nggak ada jaringan. Itu tentang manajemen SDM. Enggak, tapi gini Siap. berbicara kejaksaan digital itu berkaitan erat dengan terwujudnya capaian kinerja yang lain, Ya, yaitu antara tentunya. lain tercapainya 18 satuan kerja Satuan yang BBK. itu luar Ya, biasa Pak. BBM. Meskipun kalau dari sisi target mungkin belum seperti yang diharapkan, tapi capaian itu menurut saya luar biasa. Sudah luar Nah, biasa. apakah ada strategi Pak? Karena gini, kita ngelihat kan ada banyak daerah yang sudah WBK Pak. Ya. Ada banyak daerah yang belum WBK itu. Karena mungkin inovasi dari masing-masing satuan kerja itu tidak sama gitu Pak. Nah, kira-kira sebagai pendorong dari Biro Perencanaan Pak, Bapak mungkin punya konsep ke depan ini Pak. Artinya apakah mungkin ada langkah studi tiru gitu yang pernah kita ulas Atau menyesuaikan dengan yang keadaan sudah dapat wilayah. WBK Ya. terus aplikasinya tersedia A B C D E itu yang ditiru untuk satuan kerja yang lain. Mungkin ada langkah-langkah minimal lain. penyeragamannya Penyeragaman gimana, Pak? itu, Pak. Ya, Iya, ya. Pak, siap. Jadi yang pertama yang perlu saya sampaikan begini ya, buat saya ini suatu satker lolos WBK atau WBBM itu cuman berupa apa ya,
legitimasi saja begitu. Oke. Yang lebih penting buat saya bukan soal legitimasi kita lolos WBK atau BBM, tidak. Tetapi aplikasi di lapangan sudah kita nih, kinerja kita sudah mencerminkan itu atau belum? Oke. Buat apa misalnya nih kita WBK tetapi kita paksakan seolah-olah WBK tapi faktanya tidak WBK. Betul. Jadi buat teman-teman tidak usah kecil hati kalau yang belum lolos, karena juga apa? Faktornya banyak. Kita kemarin ngajukan banyak sekali maju WBK, BBM, tapi faktanya tidak semua itu bisa dijangkau tim penilai untuk bisa dilakukan penilaian. Untuk kunjungan ke lapangan, pengecekan dan seterusnya. Tetapi secara umum tim kita kan sudah turun. Siap. Dari penilai internal kan sudah turun. Dan kita sudah pastikan di lapangan, alhamdulillah inovasinya bagus-bagus. Tetapi buat saya karena mereka ini tidak ada kesempatan untuk dinilai atau dikunjungi oleh tim RB dari Kemenpan RB, dan mereka memang mengakui tidak bisa menengok semua gitu. Nah ini akhirnya kan jangan-jangan keterbatasan anggaran itu mereka, Pak. Sama kayak kita, Pak. Iya kan? Nggak ada biaya perjalanan dinas mungkin, Pak. Itulah dia kalau ngomong sih karena keterbatasan waktu aja, berarti bukan anggaran gitu. Jadi Bapak lebih mengutamakan WBK mental berarti ya Pak? Iya. WBK mental teman-teman semua. Komitmen yang terbangun. Betul. Iya, manajemen yang penting banyak. komitmen itu, kemudian dalam aplikasinya, dalam prakteknya itu yang penting. Bukan soal legitimasi dapat WBK, nggak usah kecil hati kalau itu. Dan itu kan terukur, kelihatan. Siap. Aku takutnya teman-teman ini mereka kecil hati, waduh saya nggak lolos gitu. Nanti takutnya jadi mengurangi penilaian kinerja. Enggak. Iya. Yang penting di lapangan dia kinerjanya sudah menggambarkan WBK, BBM. Masyarakat terlayani, Pak. Masyarakat terlayani baik, tidak ada komplain ukurannya. Betul. Itu. Di daerah ini seneng dapat kabar begitu kan, nggak kecil betul. hati. Ini masalah SDM beliau nih tentang manajemen. Bentar dulu, ada Tentang lagi. uang, PPA kan Iya, banyak. PPA Gimana juga kan banyak loh, Pak. Bapak harus kan sinergi dengan Pitsus, Pidum, Iya. Intel. Nah, seberapa penting menurut Bapak sinergitas dalam rangka mendukung kinerja masing-masing bidang, Pak? Saat ini saya melihat bahwa pembinaan jadi pioner gitu, Pak, di depan. Karena berbicara kualitas SDM, pembinaan. Berbicara kualitas penanganan perkara, pembinaan juga. Uang, Cuan, pembinaan. ya kan? Di Pidum juga sama. Penempatan SDM yang berkualitas, berkeadilan, juga pembinaan. Tapi kalau ada orang yang kinerjanya bagus, ya satkernya itu yang bagus kan. Oh gitu ya, Pak ya. Siap. Pembinaan hanya menyediakan ya, Pak. Iya kan aja. Langsung Ini terdiam, merendah langsung loh. terdiam. Beliau Iya, ini makanya merendah loh. kita pun langsung sep. Iya. Rendah semuanya. Bener. Takut ada komplain nanti. Takut. Kalau begitu kita bertanya apa lagi? Tapi Pak Jambidum, Pak, memang menyatakan bahwa dukungan Pak Jambin luar biasa. Iya. Karena kalau tanpa dukungan Pak Jambin juga. Ya. Ya karena kami ini komunikasi gitu loh. Kami siap, komunikasi ya. Kita dengan Sampai-sampai teman-teman memutasi. bidang-bidang- Ya, Satu hari bisa langsung, Pak. Kalau ada yang bandel, Pak. iya, artinya kan kalau memang ini harus segera kita lakukan langkah-langkah cepat, ya kita harus ambil langkah cepat. Jangan sampai nanti ini justru menghambat kinerja teman-teman di satker tersebut. Siap. Sekarang perolehan PNBP Kejaksaan berapa sih, Pak? Untuk periode tahun 2021, Pak? Angkanya, Pak? 2021 ini lumayan, alhamdulillah kita PNBP kita ini cukup signifikan. Siap, Pak. Kemudian dan yang membuat saya cukup bangga gitu, serapan anggaran kita juga optimal. Alhamdulillah. Sampai dengan hari ini itu 99% lebih sudah bisa kita serap. Tahun lalu kita 98,3. Ini kurang lebih 99,45 sekitar itu. Ini di akhir tahun memang masih berjalan tapi nggak signifikan. Artinya serapan anggaran ini sangat menentukan terkait dengan penganggaran kita berikutnya. Karena pada saat sebelumnya gitu, kita ini dikasih duit tapi nggak pernah bisa menyerap. Betul. Nah, Betul. itu kendala juga dalam penganggaran. Karena dari dirjen anggaran selalu membalik begitu loh. Misalnya Pitsus gitu loh. Pitsusnya kita kasih duit sekian nggak bisa pernah menyerap, habis. kok ini mengajukan minta tambahan gitu. Logis juga. Kemudian juga saat itu kita waktu minta pemanfaatan sebagian PNBP untuk kita, itu juga dijawab gitu loh, yang ada aja nggak habis kok masih minta lagi untuk PNBP gitu. Tetapi setelah kita bisa yakinkan bahwa serapan kita bagus, kemudian hasil penilaian dari BPK juga kita bisa WTP, ya alhamdulillah secara signifikan kita bisa lihat
anggaran kita ini bisa bertambah terus begitu. Termasuk yang kita lihat nanti di 2022 ini kan penanganan perkara juga sudah ditambah seluruh satker ini. Kita bertahap kita sudah berikan tambahan anggaran itu untuk semua bidang. Demikian pula untuk yang lain termasuk ya Puspenkum. Sehingga Puspenkum bisa lahirlah podcast ini kan juga Alhamdulillah, bagian betul, dari Pak. Alhamdulillah, Pak. upaya kita mensupport. Siapa? Artinya support semua bidang kita komunikasi kita Amin. lakukan. Dan izin Bapak, yang menjadi gong dalam capaian kinerja pembinaan kalau menurut saya dengan disahkannya RUU Kejaksaan, Pak. Ini menurut kami jadi sejarah besar dan termasuk Bapak bagian dalam sejarah itu kan gitu. Betul. Dari biro hukumnya, sinergitas dengan bidang-bidang. Nah, tentunya penguatan kelembagaan akan lahir di situ, Pak. Nah, antara lain banyak mungkin dalam organ struktur nanti ke depan itu banyak yang akan dilakukan perubahan. Yang ingin kami tanyakan Pak, poin-poin penting apa saja yang menjadi program prioritas Bapak nanti dalam mewujudkan penguatan kelembagaan dalam penguatan RUU itu sendiri Pak? Karena ada lembaga baru nanti itu seperti kesehatan justisial Pak. Ya. Nah itu apa wujudnya gitu Pak? Ini karena banyak sobat Adiaksa yang nanya nih, wah ini nanti Betul. ada apa saja organ tambahan gitu Pak? Mungkin ada Ya. bahas siapa? Tambahan Ya. organ gitu. Kayaknya makin pusing Pak Jambin ini. Ya gimana nggak gelap gitu lah, artinya bukan gelap apa gitu. Sudah kebayang di depan mata ini banyak sekali yang harus kita lakukan itu Betul. nutup di depan mata kita gitu. Siap. Sehingga ketutup semua itu Betul, harus siap. kita lakukan banyak sekali. Siap. Dan ya seperti kita tahu ini RU kita ini RU perubahan ya. Jadi bukan Siap. berarti yang lama Nggak berlaku. nggak berlaku, Iya. tapi ini perubahan sehingga Iya. Ada ini pasal-pasal yang ada- masih berlaku, Ya, 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 Pak. ada pasal-pasal masih berlaku di Undang-Undang 16 2004. Iya. Jadi dari sana ada perubahan pasal, kemudian ada juga penambahan. Siap. Dan secara umum ini penguatan kepada kita semuanya, khususnya di instansi kita di Kejaksaan ini. Kemudian sudah kemarin 2-3 hari yang lalu kami undang para jam, staf ahli, kita paparkan seperti apa sih perubahan RUU kita ini. Gitu. Iya, siap. Artinya biar kita semua punya pemahaman secara utuh terkait perubahan ini. Kemudian juga dari perubahan itu seperti disampaikan Mas Jadi tadi sudah ada beberapa penguatan, misalkan rumah sakit itu sudah ada wadahnya. Pusat kesehatan justisial nantinya kita akan siapkan, dan harapan kita juga pusat pemulihan aset nanti juga bisa kita perkuat untuk lebih besar lagi dan seterusnya. Termasuk Puspenkum juga kita kepinginnya nanti di level Kejatin juga kita bisa perkuat gitu. Siap. Iya. Kita perkuat itu. Jadi kalau selama ini kan masih kasih Penkum gitu. Iya, Siap. betul. Ya, Pak. ini juga nanti coba kita akan perkuat Dalam ortalanya Pak. dalam ya? ortalanya. Siap. Sehingga kemarin sudah kita petakan ada berapa perpres yang harus kita buat, ada berapa PP yang harus kita buat, kemudian berapa perja yang harus kita buat. Itu sudah kita inventarisir dan kita sudah koordinasi dengan para jam. Dan memungkinkan nanti dibentuk satgas-satgas kerja khusus mungkin Pak untuk masing-masing isu gitu mungkin. Betul. Jadi saya sudah sampaikan ke teman-teman karena ini bagian dari tupoksi BIN ya. Siap Pak. Saya sudah kumpulkan teman-teman, saya sudah minta teman-teman untuk membagi habis semua ini. Benar itu. Kemudian kalian mau rekrut tim ini orang-orang silahkan. Yang penting penanggung jawab, misalkan saya ngomong Perja Ortala, si A tanggung jawab. Siap. Dia timnya siapa? Oke. Siap. Dan ini kan juga nanti tetap melibatkan semua bidang. Ini upaya kerja keras kita dengan semua bidang, walaupun mungkin tidak secara langsung dalam proses RUU perubahan kemarin itu terlibat, tetapi kan kita minta masukan-masukan. Misalnya bidang Datun perlu apa sih, penguatannya bidang apa, masukan. Pitsus kira-kira apa, masukan. Nah itu Biro Hukum yang meramunya, kita sudah siapkan itu konsep itu, sehingga pada saat nanti diundangkan kita sudah, tim ini sudah running Well ya. Oke, Ya. siap. Luar biasa. Udah Nanti- yang dilakukan harus mempertahankan ke depan apa yang mau dikerjakan. Iya, mungkin nggak ada istirahatnya kalau jadi Nah, jambin. itu. Nah, Makanya saya nggak mau jadi jambin. Pak, Tahu percaya nggak sih? saya sedikit pun nggak percaya itu Pak. Karena itu
Jadi izin Pak, jadi kita ngobrolin yang terlalu serius nih. Betul. Ya coba dengan kerjaan banyak itu Bapak itu. Nah, kan Bapak tuh tadi bilang perut pun nggak ada. Iya. Wajah masih seger. Enggak mau, Rahasianya- saya mau cerita dulu, sobat. Apa? Ada cerita menarik itu. Nah Suatu ini. saat saya berkunjung ke rumah beliau. Siap. Ya paling enggak gambaran saya ini, waduh, kalau Jambin mungkin rumahnya pejabat eselon 1 kan. Kayaknya Rolls Royce gitu kan gambaran saya. Mercy Ternyata S. setelah saya masuk sana, kok mobilnya Jeep. Waduh, ini gawat ini. Lah Bapak ini naik Jeep atau gimana? Nah, ini menarik ini, Pak. Nah, ini ngomongin dapur Bapak nih gimana? Enggak, tapi ini kan hal yang ini Ya gitu ya. layak ditanyakan. Tanya gitu betul. loh, Pak. Kok Pak, Jeep? Kok Bapak senangnya naik mobil Jeep sih, Pak? Dan itu Jeepnya tahunnya kuno-kuno. Bu. Dan itu kan pasti Jeep itu nggak nyaman kan, keras. Pasti. Dan itu off-road loh, Bu. Gimana Pak? Gimana Pak? Cerita. Bapak bisa cerita deh, Pak. Iya. Ya karena saya ini kan tinggal di daerah yang suka banjir begitulah. Oh. Jadi kalau mobil saya rendah, ya nanti kan gimana saya mau lewat kalau pas air banjir gitu. Ya Allah. Tapi Pak, yang menarik lagi ada truk gede yang kuno juga, Pak. Nah, ini apakah Bapak kalau banjir juga ngangkutin orang-orang itu? Yang apa namanya masyarakat sekitar Iya, gitu kan? yang mau ke kantor ayo bareng gitu naik truk gitu kan. Iya. Gimana tuh? Hobi Ya, itu ya. sejak lama kayaknya ya, Pak ya. Iya, memang dari dulu saya suka bertualang begitulah, suka adventure begitu. Siap. Kemudian sekarang ya sudah akhirnya jadi keterusan. Oh, siap. Jadi kayak truk itu juga konsepnya begitu. Kalau banjiran dia tinggi, lebih fleksibel, entah apapun yang bisa kita lakukan untuk membantu teman-teman yang kebanjiran ini. Oh, siap. Karena kalau saya pribadi ya rumah sudah saya tinggiin, iya. Cuman kalau mau keluar kan susah. Siap, betul Iya, Pak, betul. betul Pak, betul. Nanti betul, mau Pak. naik apa? Nah, Iya. untuk orang-orang lain kan belum tentu dia juga bisa seperti itu. Kadang mereka harus, kalau yang nggak tingkat dia harus di atas. Nah ini kan perlu support juga gitu. Nah sepanjang saya bisa support ya sudah. Kadang kalau banjir ya rumah pagar saya buka, siapa yang mau masuk ayo rame-rame. Udah Luar itu biasa. aja, Udah. simple. Ternyata ya. Saya pikir kalau banjir yang dipanggil PU-nya supaya betul. Ternyata beliau Jambin di sebelah. Tapi itu Pak, kalau dulu kan ada off-road klub gitu Pak di Kejaksaan. Ya, Itu ya. sekarang masih mungkin gara-gara pandemi ya Pak ya. Oh iya, selama pandemi ini belum berani kita turun gitu. Cuman Iya, ya teman-teman suka ngeluh, wah ini mobilnya sudah mulai karatan semua nih katanya gitu. Iya betul Pak. Banyak yang komplain gitu juga. Iya. Nggak ada media untuk mengekspresikan hobi Ya. Pak. Tapi tetap sehat itu kan untuk tidak apa tadi itu menyalurkan itu Pak. Gimana nah? Resepnya gimana nah di pandemi ini Bapak? Kan biar tetap sehat, berpikiran Masih positif. olahraga Pak, Bapak? Kalau olahraga sih saya cuma jalan kaki aja yang Nah, itu rutin. betul, jalan Tiap kaki. hari habis subuh jalan sudah. Wah, Iya. 30-40 menit sudah, paling lama 1 jam. Saya sempatkan lah gitu. atau rahasia lain Bapak mungkin biar tetap kan tadi tugas Bapak banyak banget Pak tuh. Biar tetap fresh gitu Ya. jaga kesehatan. Yang penting kita ini enjoy aja, artinya pekerjaan jangan dijadikan beban itu aja. Itu resepnya. Kita mau beban belum makan gitu, bukan beban kerja. Enggak lah Abang. Cuman Bercanda. buat saya lebih beban, saya ini disuruh kalau ada tugas untuk jaksa menyapa sama suruh podcast ini. Salah kan sampai ada tuh Pak. Ini Pak. Sampai mau makan pun tuh, belum bisa tuh, makan saya. Kalau tuh. belum selesai podcast ini belum selesai Allah. bisa makan saya ini. Tapi kan sekarang sudah enakan Pak ngobrolnya Pak. udah mulai merasa berdosa nih kita. Pak, tapi kita ngomong-ngomong kembali lagi Pak ke keluarga nih Pak. Siap. Saya ngeliat Bapak putra putrinya ada berapa Pak? 2 ya Pak? 3. 3 ya Pak? Tiga. Iya. Yang ada yang jaksa ya Pak kayaknya Pak? Iya, ada satu. Satu ya Pak? Iya. Yang di Bali ya Pak ya? Iya, Iya di Bali. Bali. Tapi kok kayaknya yang di Bali itu langsing sekali kakak itu Pak. Iya, iya. Memang hobi olahraga atau gimana Pak? Dia hobi tahan nggak makan dia ini. Kalau dia minta makan buat saya malah aneh. Loh Pak, yang 2 memang kayaknya ada yang dokter ya Pak ya? Iya, yang nomor 1 dokter. Oh yang nomor 1 dokter, yang nomor 2 jaksa Pak. Iya. Yang nomor 3 Pak? Dia ini agak beda sendiri. Sekarang ini jadi pilot dia ini. Oh. Berarti Bapak Luar biasa. udah bebannya udah hilang. Alhamdulillah. Iya kan Alhamdulillah. Pak, kalau orang tua itu yang penting
kebahagiaan anak loh. Iya. Kalau kamu kan masih kecil-kecil. Iya, masih di pangku. Iya, beliau udah bebas. Sudah mantu semua, Pak? Sudah 2, yang tinggal yang kecil lah. Yang kecil belum. aja, Ya. Pak ya. Putri apa putra, Pak, yang belum, Pak? Yang belum cowok. Oh, cowok. Oh, yang yang pilot pilot, itu. ya. Oh, cowok yang ya, Pak? pilot, Oh, waduh. alhamdulillah ya Allah. Seleksi ketat. Pilot. Bukan yang milih cowoknya, kalau pilot itu banyak fans. Iya sih, Papanya yang deg-degan. Harus cerewet. Harus cerewet. Jangan salah pilih. Iya, harus cerewet. Itulah yang senangnya ya. Iya. Sukses di karir, di keluarga, Betul. alhamdulillah. Betul, Pak. Betul. Terus kemudian kita bicara mewakili teman-teman di daerah ini, Pak. Ada konsep untuk pengembangan eselonisasi enggak sih, Pak? Karena teman-teman di daerah itu kan dirasakan sebenarnya, contoh nih, Pak. Parakasi itu kan sampai saat ini belum didukung dengan kendaraan operasional. Ya, gitu, Pak. ya. Terus kemudian dirasakan juga eselonisasi di daerah itu Kajari itu setingkat camat gitu Ya, kan. Tiga, Ke depan betul. seperti apa, Pak, program dari pembinaan, Pak? Ya, ini nanti sekaligus dalam penataan struktur baru nanti insya Allah kita juga akan sekalian tata eselonisasi. Walaupun buat saya sebetulnya kalau saya sih tidak minder dengan eselonisasi. Karena pernah teman saya Deklat BIM dulu, dia komplain ke saya, Bang, lu itu mestinya duduk di belakang. Emang kenapa? Gua ini kepala dinas eselon 2, lu Kajari eselon 3. Saya bilang, ya iyalah, tetapi biar gua eselon 3 duduk tetap di depanmu, saya bilang. Karena Forkopimda, Pak. Karena Forkopimda. Itulah. Betul. Iya, jadi artinya saya juga tidak perlu minder, tetap bangga aja Betul, saya. betul. Dan sobat, ada lagi tambahannya. Apa? Saya bisa panggil kamu loh. Iya. Tapi gini, Pak, jujur saja ya, kita bisa rasakan dalam beberapa waktu ini rekrutmen juga banyak calon jaksa kita itu berkualitas, Pak. Penguasaan bahasanya bagus, itu bisa kita rasakan, Pak. Ini konsistensi dalam menjaga ritme kualitas SDM itu memang jadi visi misi pembinaan. Iya, Pak, ya? pasti. Gitu, Pak ya. Iya. Siap. Iya, rewardnya pun sudah banyak. Kemarin terakhir Menpan pun sudah memuji kan. Iya, BKN Alhamdulillah. Award kan. BKN Itu Award. kan yang luar biasa. Jadi kita ini kalau ngomongin pembinaan nggak ada habisnya. Nggak ada loh. habisnya. Betul. Dan mungkin Pak izin ini pertanyaan terakhir Pak. Ingat ya, terakhir. Iya. Kalau nggak ada tambahanmu. Berbicara tentang 2022 yang sudah Ya. di penghujung ini, Pak, Ya. di ujung kita, di depan mata kita ini. Apa program terdekat yang menjadi misi atau visi Bapak dalam mewujudkan peningkatan kualitas SDM, Pak? Ya. Ya. Yang jelas yang mendesak buat saya saat ini ya di depan mata ini terkait yang pertama RUU. Siap. RUU ini kita harus betul-betul siap untuk masa peralihan ini dengan segala konsekuensinya. Siap. Karena ada beberapa hal yang baru yang harus kita bentuk. Kemudian juga ya kembali lagi ke konsistensi terhadap pola pembinaan SDM ini. Siap. Karena kalau kita sudah buat aturannya, kemudian dari sisi konsistensinya tidak kita laksanakan juga nggak berkelanjutan begitu. Siap. Kemudian dari sisi penganggaran kita juga akan optimalkan penganggaran ini. Seperti kita tahu bahwa kita ini kan gara-gara pandemi kan kepotong terus kita ini. Siap, Iya. betul. Ini di dekat 2022 sudah jelas kita kena 5%. Siap. Siap. Tapi tetap berkarya loh, Pak, kita, Pak. Itu yang membanggakan loh, Pak. Iya. Meskipun agak tertatih-tatih gitu, Pak. Tetapi yang penting kan Duo DM ini kan tidak tertatih-tatih. Tetap ketawa dan tetap semangat. Betul, Itu yang betul. penting. Iya, betul. Iya, betul. Pak. Soal setelah off air nggak ada masalah, itu urusan nanti. Tapi Iya, yang penting iya. pas on air ya kita tetap semangat. Siap, Iya. betul. Bapak. Iyalah. Siap. Terima kasih, Bapak. Ngomong kurang ya kapan Iya, Pak. cukupnya gitu. Iya, Betul. Tapi kalau kita bisa ngomong cukup ya tidak pernah kurang. Iya. Siap. Itu yang penting. Betul. Siap. Aduh, Jadi pesan kesannya sudah ini udah tersampaikan. luar biasa. Pak, Betul. kesempatan Bapak untuk menyampaikan ucapan selamat tahun baru buat teman-teman di daerah, Pak. Dan pesan untuk teman-teman untuk tetap semangat. Tetap gitu, semangat, Pak. Ya, Betul, ya, Pak. ya, Teman-teman sebutuk Ya. sobat Adiaksa, Bapak. Iya. Monggo, Bapak. Kalau dikasih tahu tadi gue bisa ngarang kalimat. Sekarang ini kan
main tembak-tembakan aja itu yang gua khawatirkan kan itu, yang gini-gini ini. Nggak mungkin 2 kali hari ini kita merasa berdosa. Baiklah, buat teman-teman di daerah, selamat melaksanakan tugas, kemudian juga selamat tahun baru. Di tahun baru ini kita tetap harus bisa membangun semangat kita untuk berkinerja, untuk bersinergi. Kemudian juga tidak lupa jaga semangat, jaga kesehatan, jangan lupa pandemi ini belum selesai. Kita hadapi bersama, insya Allah kita bisa. Amin. Pak Bambang Sugeng Rukmono. Khusus untuk Sobat Adiaksa. Nah, itu. Sobat Adiaksa, tanpa terasa waktu telah membawa kita hampir 1 jam. Iya. Kalau terlalu panjang juga Pak Jamin waktunya banyak tersisa terbuang oleh kita. Dan Ibu. kita dosanya makin banyak. Makin banyak. Yang jelas apa yang disampaikan oleh Bapak Jampin harusnya menjadi pemicu buat kita semua di daerah untuk tetap berkarya. Minimal ya nggak mempedomi, tapi rule yang sudah ada itu dijalankan. Dan yakinlah bahwa institusi kejaksaan membutuhkan komitmen bersama dalam membangun kejaksaan yang lebih hebat ke depan. Amin. Sobat Adiaksa, salam sehat dari kami. Mudah-mudahan kita bertemu di tahun 2022 dengan semangat baru. Salam sehat.